Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga boleh kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, pagi hari ini buka hati, siapkan hati kita bersama-sama untuk hati kita disirami kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari buka hati dan siapkan hati kita bersama-sama dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi hari ini hati kami terbuka untuk Engkau, untuk Engkau isi, Engkau sirami, Engkau ajar, Engkau didik kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau Roh Kudus ambil alih program pagi hari ini. Bukan siapapun Tuhan, tapi Engkau yang mengajar setiap kami. Tuhan, hamba berdoa kami semua yang ada di tempat ini maupun seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin this morning, Roh Kudus bekerja dan menjamah kehidupan kami. Kami percaya one word from you Lord can change our life forever, akan mengubah seluruh kehidupan kami. We need your word, dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan Roh Kudus mari biar Engkau sendiri yang mengambil alih dan kontrol semuanya. Biar nama-Mu dipermuliakan. Malaikat orang-orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Tuhan dimanapun mereka berada this morning. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita bersama-sama kita belajar kembali firman Allah dalam program Amin this morning. Dan judulnya adalah Jangan Menolak Kasih Karunia. Saya mengajak Anda untuk mari kita sama-sama buka hati, kita belajar sama-sama supaya kita bisa belajar bersama-sama dan tidak menolak kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya mau mulai dengan sebuah pendahuluan karena saya percaya bahwa kasih karunia adalah sesuatu topik yang menarik untuk kita bahas dan kita pelajari pagi hari ini. Saudara, pada intinya kalau kita bicara mengenai kasih karunia, orientasinya selalu orang bicara mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, lalu yang tidak sesuai dengan rancangan pertama atau yang semula. Jadi selalu identik ketika kita bicara mengenai kasih karunia, semua orang berbicara identik mengenai salvation. Dan this morning, pagi hari ini saya tahu salvation itu memang kasih karunia juga. Tapi saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama mengenai kasih karunia lebih dalam this morning, saudara. Nah, kalau kita bicara mengenai kasih karunia, keselamatan, dan kita mau belajar sama-sama, apa itu keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, sehingga manusia memiliki moral dalam standar kesucian, dapat kembali bersekutu dengan ciptaannya, penciptanya maksud saya, yaitu menemukan tempat di hadapannya dan menempatkan dia secara benar di dalam hidupnya. Sekali lagi saya ulangi, saudara, keselamatan adalah sebuah usaha dari Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, sehingga manusia memiliki moral dan standar kesucian Allah, bukan standar kita tentunya. Lalu dapat kembali bersekutu dengan penciptanya, yaitu menemukan tempatnya di hadapan penciptanya atau di hadapan Tuhan, dan menempatkan dia secara benar dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda pelajari what is definition dengan keselamatan, adalah sebuah usaha Tuhan untuk mengembalikan Anda dan saya kepada rancangan yang semula. Apa itu rancangan Tuhan yang semula? Yang pertama, supaya Anda dan saya memiliki sebuah standar hidup yang benar, yang suci, yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita dapat bersekutu kembali kepada Tuhan, memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu menemukan tempatnya di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menempatkan Tuhan menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saya percaya tujuan keselamatan bukan cuma kita masuk surga, saudara, tapi ada sebuah keselamatan yang luar biasa, adalah sebuah usaha di mana Tuhan menyelamatkan kita untuk membalikan kita kepada kodrat ilahi. Saudara, sekali lagi saya katakan kasih karunia sama dengan anugerah. Kasih karunia adalah sebuah pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan tersebut adalah keselamatan dari Bapa dalam atau melalui karya Tuhan Yesus atau karya salibnya, saudara.
Saya mau mengajak Anda bicara tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia berarti sebuah pemberian atau suatu pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya. Tentu dalam hal ini adalah Tuhan. Statusnya, derajatnya lebih tinggi dari pihak Tuhan sendiri tentunya, kepada yang lebih rendah, yaitu Anda dan saya, saudara. That is kasih karunia, saudara. Tadi kita belajar tentang keselamatan, lalu kita belajar tentang kasih karunia, saudara. Lalu kasih karunia juga berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Dalam hal ini manusia tidak memiliki jasa sama sekali dalam menerima dan mengalami kasih karunia yang di dalamnya terdapat keselamatan. Lalu saudara, kasih karunia juga berarti pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu, syarat khusus. Dalam hal ini kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma dan tanpa syarat, saudara. Ini adalah kasih karunia, saudara. Kalau Anda pelajari Efesus 8 ayat 9, saudara, pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara. Remember this, ingat baik-baik, saudara. Saya mau sampaikan buat Anda, saya setuju bahwa kasih karunia adalah sebuah pemberian yang tanpa harus menuntut sebuah syarat kelayakan. Kasih karunia itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tapi karena kasih karunia, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. But remember this, saya mau supaya pagi hari ini kita belajar sesuatu yang balance, saudara. It's not only kita bicara tentang grace, anugerah, kasih karunia, sehingga membuat orang Kristen hidupnya semena-mena karena mereka menganggap begitu besar kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau meletakkan sebuah dasar untuk kita belajar sama-sama. Remember this, saudara. Sekalipun itu adalah kasih karunia semua yang tadi saya sebutkan, bukan berarti kalau seorang yang sudah mengenal anugerah maka mereka bisa berbuat sesuka hati mereka. Tetapi mereka juga harus mengusahakan. Sekali lagi katakan mengusahakan, saudara. Ngapain usahakan? Apa yang diusahakan? Yaitu hidup berkenan kepada Allah di dalam kekudusan, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 1-3 jelas sekali mengajarkan kita. Dikatakan akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus, supaya kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Dengar baik-baik, inilah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1-3. Yaitu, saudara dengar baik-baik, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Remember this, sekali lagi saya katakan, sekalipun ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan berarti ketika kita mengenal kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan, lalu hidup kita semena-mena, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kita harus mengusahakan diri untuk hidup berkenan kepada Allah. Untuk hidup benar-benar masuk, saudara, benar-benar diusahakan, bukan cuma hidup tapi mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahkan bersungguh-sungguh lagi, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita benar-benar hidup dalam pengudusan dan menjauhi segala macam percabulan, saudara. 2 Korintus 5 ayat 9-10 berkata seperti ini. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, saudara. Jadi sekali lagi, remember this, saudara. Sebab kata Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa kami juga berusaha, baik yang tinggal di dalam tubuh maupun di luar, dikatakan, saudara, supaya berkenan kepada Allah.
Saya tahu kasih karunia diberikan cuma-cuma. Saya tahu kasih karunia itu anugerah yang Tuhan berikan sekalipun kita nggak layak menerimanya. But remember this, bukan berarti kita hidup semena-mena, kita hidup asal-asalan, kita hidup nggak sungguh-sungguh, nggak ada aturan dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus selalu mengajarkan kita, beberapa ayat ini dikatakan mereka berusaha, mereka mengusahakan saudara, supaya mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya mereka tidak memain-mainkan atau mempermainkan kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan, sebab suatu hari ketika kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Untuk apa? Supaya memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik maupun jahat, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika kita menerima kasih karunia, keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan hidup kita, bukan berarti hidup kita semena-mena, sembarangan, gak ada aturannya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita this morning, mengingatkan kita kembali bahwa kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus mengusahakan, bahkan dikatakan kita harus benar-benar mengerti supaya kita berusaha hidup berkenan kepada Allah. Why? Karena suatu hari ketika kita akan menghadap tata pengadilan Kristus untuk menerima apa yang layak kita terima, dan kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tata pengadilan Kristus. Saudara, remember this, saudara. Makanya saya katakan bahwa kasih karunia adalah sesuatu hal yang bagus yang kita terima, anugerah yang begitu luar biasa, baik itu keselamatan dan semua anugerah yang kita terima. Tapi bukan berarti kasih karunia itu murahan, saudara. Tapi kita yang menerima kasih karunia harus benar-benar berusaha. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh lagi, saudara. Memang kita udah sungguh-sungguh, tapi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena begitu besar kasih karunia yang Tuhan berikan. Justru waktu kita menerima kasih karunia yang begitu besar, bukan berarti kita nyantai lalu kita berkata, udahlah kalau saya jatuh nanti ada kasih karunia yang lebih besar lagi. Bukan seperti itu. Tapi begitu kita menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, kita sadar kita nggak layak untuk menerimanya. Kita sadar yang ngasih kita ini derajatnya jauh lebih tinggi. Kita sadar bahwa ini nggak ada syarat, tak bersyarat. Itu sebabnya ketika kita sadar, kita harus berusaha mengerjakan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, untuk lebih sungguh-sungguh lagi, berusaha untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Karena kita tahu juga suatu hari nanti kita akan dihadapkan dengan tata Kristus, saudara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama this morning adalah bagaimana, apa sih tandanya kalau kita menolak kasih karunia. Saya percaya kita nggak boleh menolak kasih karunia. Bahkan judul khotbah hari ini adalah jangan menolak kasih karunia. Dan saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama apa ciri-ciri atau tanda orang-orang yang menolak kasih karunia. Kalau orang percaya tidak taat, saudara, maka sebenarnya Tuhan pun akan menolak dia, saudara. Berapa banyak Anda pelajari di Alkitab, banyak sekali termasuk Saul, ketika dia nggak taat maka Tuhan menolak Saul, saudara. Jadi artinya adalah kalau Anda dan saya orang percaya, kita melayani tapi kita nggak taat, maka suatu hari ketika kita akan ditolak sama Tuhan, saudara. Itu yang pertama yang harus Anda mengerti, pahami, saudara. Lalu sebab orang yang menolak sebenarnya untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, berarti sebenarnya menolak Allah sendiri, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 berkata seperti ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, saudara, melainkan apa yang kudus. Dengar sekali lagi, Allah memanggil Anda dan saya bukan untuk melakukan yang cemar, tapi justru melakukan yang kudus. Karena itu siapa yang menolak, ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi ketika saudara, Allah memanggil Anda dan saya bukan untuk melakukan hal yang cemar, saudara, melainkan apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh Kudus-Nya yang kudus kepada setiap kita, saudara. Jadi sebenarnya my conclusion sederhana sekali. Jadi ketika mereka yang menolak hidup kudus, maafkan saya, berarti mereka menolak kasih karunia, saudara. Jadi mereka sama dengan menolak Allah.
Karena ini pun berarti mereka tidak mengindahkan Roh Kudus yang memimpin mereka kepada kebenaran Allah. Sekali lagi dikatakan Rasul Paulus berkata, mereka berusaha untuk hidup berkenan dalam pengudusan, bukan dalam kecemaran. Jadi saudara, ketika Anda menolak untuk hidup kudus, berarti sebenarnya Anda menolak kasih karunia. Kenapa saudara? Karena Anda menolak dan tidak mengindahkan Roh Kudus yang memimpin Anda dan saya kepada kebenaran Allah, saudara. Yang kedua, my conclusion adalah, jadi jika kita tidak bersedia untuk hidup kudus dan mengusahakan untuk hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang menolak kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, selayaknya kita meresponi panggilan kita yang sebenarnya, saudara. Apa sih panggilan kita yang sebenarnya? Mungkin Anda berkata, Pastor Robert, apa sih panggilan orang Kristen? Ada begitu banyak orang berkata, aku dipanggil untuk ini, dipanggil untuk ini, dan sebagainya. Saya nggak salahkan semuanya, betul. Tapi tahukah Anda, Roma 8 ayat 29 mengajarkan kepada saya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang sulung itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara, kalau Anda perhatikan Roma 8:29, Anda akan mengerti what is the purpose of life, saudara. Anda dipanggil, Anda dipilih, Anda bahkan ditentukan. Tujuannya adalah untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Sekali lagi saya tegaskan, saudara, tujuan daripada kekristenan, the goal of the Christianity is not to become famous, is not to become successful. Sekalipun semuanya itu bagus, sehingga Anda bisa jadi berkat. Orang-orang Kristen yang sukses, mereka bisa jadi berkat buat orang, mereka bisa menolong banyak orang. Orang-orang Kristen yang terkenal, diangkat Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, bisa membawa attract people, untuk membawa setiap orang-orang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, menginjil dan sebagainya. But dengar baik-baik, saya percaya the first, Tuhan memanggil Anda, Tuhan memilih Anda, menentukan Anda untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, tujuan Tuhan memanggil Anda dan saya adalah menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, memiliki kodrat seperti standar kehidupan, moral, semua kehidupan like Jesus. Makanya saya sering berkata, jadi saudara, kalau Anda melayani, saya ngomong dengan banyak sekali anak-anak rohani saya, your life, your character, and your ministry must same like Jesus. Bukan follow other people. Karena saya percaya, we have a one calling, the biggest calling in our life. Dan Tuhan berkata, follow me, ikuti aku. Dan saya percaya Tuhan kepingin supaya Anda dan saya mengikuti Dia. Dan Roma 8 ayat 29 jelas sekali berkata, Anda dan saya dipilih dari semula, ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya tidak menentang orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sukses, orang yang populer, orang-orang yang sukses luar biasa, diberkati luar biasa. That is good, but that is not. Tapi itu bukan tujuan utama kekristenan. Tapi tujuan utama kekristenan jelas sekali, kita dipilih dari semula, ditentukannya menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Mari saya mengajak Anda back to the first calling, kembali kepada panggilan yang tertinggi dalam kehidupan Anda, yaitu to become like Him. That is the goal and the purpose of the Christianity, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Hal yang ketiga yang saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Lalu kalau kita sudah tahu ini semua nih, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat Anda. Yang pertama, bagaimana respon kita? Apa yang mesti kita lakukan untuk merespon terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan secara luar biasa dalam hidup kita? Hal yang pertama, saudara, Anda nggak boleh nolak, tapi apa yang mesti Anda lakukan? Yang pertama adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 jelas sekali berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan jika Anda memperhatikan baik-baik di ayat 12 ini, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah kalimat perintah, saudara. Pertanyaannya, apakah perintah ini bertentangan dengan ajaran Paulus yang lain tentang keselamatan sebagai anugerah? Seperti kalau Anda baca Roma 3 ayat 28, Efesus 2 ayat 89. Dan saya percaya ketika saya mempelajarinya dan Anda juga bisa mempelajari, menyelidiki. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya saudara, nasihat ini tidak bertentangan dengan ajaran tentang keselamatan sebagai anugerah. Kenapa saudara? Karena yang pertama saudara, kata kerja katergo, katerga, zomai adalah atau kerjakanlah sebenarnya lebih bermakna menyelesaikan. Seperti Efesus 6 ayat 13. Bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ayat ini berarti walk out your salvation, bukan walk for your salvation, saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda pelajari di ayat ini ayat 12, artinya saudara, walk out your salvation is not walk for your salvation, saudara. Jadi yang kedua saudara, kalau Anda pelajari bahwa katamu dalam frase keselamatanmu dalam bahasa Yunani ini berbentuk jamak, saudara. Jadi pemakaian bentuk jamak ini sebenarnya menunjukkan bahwa Paulus sedang berbicara kepada keselamatan pribadi-pribadi, tapi ia sedang membahas keselamatan secara komunal. Ia sebenarnya sedang menasihati jemaat di Filipi sebagai sebuah komunitas untuk mewujudkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka memang sudah diselamatkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Orang melihat bahwa mereka benar adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, orang-orang yang tidak menolak kasih karunia, orang-orang yang benar-benar mengalami keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi nasihat ini sebenarnya hampir serupa dengan Filipi 1 ayat 27 yang berbicara mengenai hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang mempunyai gaya hidup sesuai dengan Injil atau firman Tuhan. Jadi jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan bagi orang-orang luar, bahkan yang memusuhi mereka. Dalam Filipi 1 ayat 27-28, Filipi 2 ayat yang ke-15, saudara. Jadi sebenarnya bahwa nasihat ini sebenarnya untuk mengerjakan keselamatan sebenarnya, dengan sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara. Dalam istilah yang lebih sederhana yang saya mau jelaskan, mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan atau ketaatan. Jadi bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Tuhan? Yang pertama, kerjakan keselamatanmu. Artinya yang secara sederhana saya mau kasih tahu bahwa mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketaatan. Dan hal ini terlihat di ayat 12. Dikatakan kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu, saudara. Jadi kalau Anda baca di sini, saya percaya kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita, supaya ketika orang melihat bahwa orang-orang yang sudah menerima keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan, kasih karunia, dan mereka melihat hidup kita dan hidup kita sepadan dengan Injil Kristus, saudara. Jadi sebenarnya sekali lagi mengerjakan keselamatan sama dengan ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketaatan, saudara. Ayat 12 menjelaskan senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, saudara. Namun kalau kita pelajari ketaatan yang seperti apa, ada beberapa, saudara. Yang pertama, ketaatan secara konsisten. Dan yang kedua adalah ketaatan yang tidak dibatasi dengan situasi, tapi benar-benar ketaatan yang murni, saudara. Lalu yang ketiga adalah ketaatan yang tidak ketaatan maksud saya yang didasarkan pada hormat dan takut akan Allah, saudara. Dan kalau Anda pelajari yang pertama, Paulus menginginkan semua jemaat Filipi memiliki ketaatan yang konsisten, saudara. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada semua jemaat Filipi, dan mereka menginginkan supaya jemaat di Filipi bukan cuma taat secara biasa, tapi memiliki ketaatan yang konsisten, saudara. Bukan kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak, tapi taatnya secara konsisten. Lalu yang kedua, Paulus menambahkan bahwa ketaatan jemaat Filipi harus dilakukan bukan bahkan
Bahkan bukan waktu Paulus hadir, tapi ketika Paulus gak ada di situ pun mereka tetap taat. Artinya taatnya bukan karena pemimpin, bukan karena dilihat orang, bukan karena ada orang yang lihat atau pemimpin Anda yang lihat lalu kita taat. Tapi ketika dia gak ada di situ kita gak taat. Selain ini adalah tidak konsisten, tapi ini lebih condong seperti kayak mencari muka kepada pemimpin. Paulus mengajarkan supaya jemaat Filipi harus taat bukan cuma secara konsisten, tetapi jemaat Filipi taat tidak dibatasi situasi apapun. Mau ada Paulus di situ atau nggak ada Paulus, mereka tetap memiliki ketaatan, saudara, bukan untuk dilihat. Lalu Paulus juga menasihatkan agar jemaat di Filipi tetap mengajarkan keselamatan, mengerjakan maksud saya keselamatannya dengan takut dan gentar, saudara. Sekilas kalau Anda pelajari konsep ini kelihatannya aneh. Karena kan sebenarnya Pastor Robert, bukankah dasar ketaatan adalah kasih? Memang sih kalau Anda pelajari Matius 22, 37 sampai 40, dasar daripada ketaatan adalah kasih. Namun saudara, takut yang dimaksudkan agar mereka lebih menghormati kekudusan Allah. Taat di sini bukan takut kepada pimpinan, takut kepada bos, takut kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Taat di sini artinya supaya kita lebih menghormati Tuhan dan terutama menghormati kekudusan Tuhan. Jadi ini yang harus Anda lakukan sebagai sebuah respon yang baik terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau Anda bertanya, apa yang mesti aku lakukan? Bagaimana aku merespon kasih karunia di hadapan Tuhan? Kerjakan keselamatanmu. Yang kedua, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia? Yang kedua adalah menyelesaikan panggilan keselamatan. Membuatnya komplit, lengkap, accomplish, make a completely ready, saudara. Jadi mari kalau kita benar-benar berkata bahwa kita mau merespon kasih karunia dengan sangat baik, selesaikan panggilan keselamatan, membuatnya menjadi lengkap, utuh, accomplish, make a completely ready, saudara. Karena saya percaya orang percaya dipanggil untuk menyelesaikan keselamatan, yaitu apa yang pertama? Agar orang percaya memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5, saudara, proneo. Artinya saudara, Anda dan saya sebagai orang percaya dipanggil menjadi complete, accomplish, make a completely ready, dan menjadi utuh, saudara. Apa itu kita utuh? Ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan, menghormati, merespon dengan sangat baik kasih karunia Tuhan, artinya kita membuat diri kita utuh, makin jadi dewasa, makin sempurna dengan panggilan ini, yaitu menyelesaikan panggilan keselamatan ini. Bukan cuman mengerjakan keselamatan, tapi membuatnya jadi utuh, completely, yaitu dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Remember sekali lagi, panggilan tertinggi yang Tuhan berikan pada kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kita buat panggilan ini bukan kita mengerjakan keselamatan, tapi membuatnya menjadi komplit, utuh, accomplish, make a completely ready. Jadi sempurna, yaitu apa? Memiliki perkataan, pikiran, dan perasaan seperti Kristus. Seperti dalam Filipi 2 ayat 5, saudara. Lalu orang percaya memiliki bagian yang kita harus penuhi, saudara. Yaitu saudara, saya percaya hidup kita akan jadi berkat, jadi terang, dan jadi garam dunia. Sehingga setiap orang melihatkan kita, mereka tahu bahwa kita adalah merespon kasih karunia dengan sangat baik. Saudara, ada begitu banyak saya menemukan, saya nggak menghakimi. Orang tidak mengerti kasih karunia. Apalagi masa-masa COVID ini, mereka dikasih anugerah. Saudara, ada orang yang berkata, tetangga saya kena, saya nggak kena. Oh, ke teman-teman saya kena, saya nggak. Saya sebenarnya buat saya itu anugerah yang Tuhan berikan. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mengalami, lalu kita hidup semena-mena. Justru kita harus lebih lagi bersyukur sama Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan, mengucap syukur, dan sebagainya, saudara. Jadi kita menghormati anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saya mengajak Anda, mari miliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Kita buat kasih karunia itu bukan cuma keselamatan itu kita kerjakan, tapi kita membuatnya menjadi utuh, kita menjadi lebih dewasa. Mungkin Anda kena dampak dengan because of pandemic, tapi kita menjadi komplit, kita miliki pikiran dan perasaan yang seperti Kristus. Tidak baperan, tidak komplain, tapi kita mengerti bahwa ini adalah menuju sebuah proses pendewasaan dan make your heart, make your life completely menjadi utuh, menjadi sempurna di hadapan Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, bagaimana kita merespon kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
yaitu merespon keselamatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, saudara. Jikalau tidak demikian, berarti kasih karunia dapat menghilangkan tanggung jawab manusia, sehingga manusia tidak perlu berdiri di tata pengadilan Allah, saudara. Padahal banyak firman yang mengatakan manusia harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan pengadilan Allah. Anda bisa baca Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 9, 10, bahkan di kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dan lain-lain. Di situ jelas sekali, banyak sekali firman Tuhan menyatakan bahwa suatu hari kelak manusia harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan pengadilan Allah. Itu sebabnya apa yang harus Anda respon dari kasih karunia yang Tuhan berikan ini, yaitu merespon keselamatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, saudara. Paulus mengatakan sekali lagi, sebab itu kami juga berusaha baik di dalam tubuh maupun di luar supaya berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena semua harus menghadap tata pengadilan Allah, dan Paulus sadar itu. Itu sebabnya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup, baik ataupun jahat. Jadi Paulus benar-benar menyadari bahwa suatu hari dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi saudara, untuk merespon kasih karunia, saya mau katakan sama Anda, mari responi dengan penuh tanggung jawab, saudara. Jadi ada 3 hal sekali lagi saya ingatin Anda untuk bagaimana kita merespon. Yang pertama, tetap kerjakan keselamatanmu. Ingat, keselamatan yang Tuhan berikan memang gratis. Dengan iman kita percaya, tapi bukan berarti kita tidak menghargai, tidak menghormati. Karena saya percaya pengorbanan yang Tuhan berikan itu mahal. Itu sebabnya kita hormati, kita respon dengan sangat baik. Yang pertama adalah kerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan artinya, saudara, bukan cuma sekedar kita menerima dan bersyukur, tapi kita harus benar-benar, saudara, seperti yang saya katakan tadi, saudara, hidup dalam ketaatan dengan sungguh-sungguh, bahwa kita harus hidup dalam pengudusan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita kerjakan keselamatan kita. Lalu tahap berikutnya, saudara, jadikan itu menjadi komplit, utuh, saudara. Jadi benar-benar matang, dewasa, saudara. Karena kita punya tanggung jawab, saudara, yaitu untuk benar-benar kita menyelesaikan panggilan keselamatan, membuatnya jadi komplit. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka lihat Kristus dalam hidup kita. Ada pikiran dan ada perasaan seperti Kristus. Apapun, saudara, even the pandemic ini yang kita hadapi, saudara, miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Lalu yang terakhir, sekali lagi merespon, saudara, keselamatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Karena kita sadar, saudara, suatu hari kelak, saudara, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya berdoa ketika Anda menyadari ini, Anda tidak akan meremehkan kasih karunia. Dan Anda berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk kasih karunia. Aku bersyukur untuk setiap anugerah. Tapi aku juga gak mau mempermainkan. Aku mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup benar-benar takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, mengusahakan hidup untuk berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, Anda juga akan menyelesaikan panggilan itu. Kerjakan keselamatan ini, menyelesaikannya sampai membuat itu komplit, menjadi utuh. Karena sekali lagi ingat, you have the big calling. Anda punya panggilan yang besar sekali dalam kehidupan Anda. The greatest calling, yaitu to become like Him. Buat hidupmu jadi utuh, jadi komplit seperti Tuhan. Dan yang ketiga, responi. Karena kita tahu dan kita harus merespon dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena kita suatu hari kelak harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini dari tempat ini, dalam program Amin ini, this morning, pagi hari ini, supaya Anda dan saya bisa sama-sama tidak menolak kasih karunia, tapi merespon dengan sangat baik. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk setiap umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa, biarlah Roh Kudus Kau yang menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya hari ini kami mengerti tentang kasih karunia, dan kami tidak menolak kasih karunia. Dan Tuhan, kami tidak meremehkan kasih karunia, tapi kami merespon dengan sangat baik, yaitu dengan kami menyelesaikan panggilan kami, mengerjakan panggilan kami, menyelesaikannya menjadi komplit, utuh, dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kelak kami harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami di hadapan tata pengadilan Kristus. Hamba berdoa hari ini, Tuhan,
Biar firman ini tidak berlalu begitu aja, tapi kami berdoa firman ini membuat dewasa kehidupan kami, supaya kami mengerti bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan tidak murahan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang kami tahu sebenarnya kami gak layak menerimanya, tapi Engkau berikan pada kami. Tapi bukan berarti itu diberikan cuma-cuma dan kami tidak menghargainya, tapi kami boleh mengerjakan keselamatan dengan benar, menyelesaikan dan membuatnya jadi komplit utuh, sehingga kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi bertanggung jawab, karena kami tahu kami harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kami di hadapan-Mu. Tuhan, aku berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dari tempat ini, I bless them with abundantly and overflowing in every area in their life. Bless your people, Lord. I speak life. I speak breakthrough healing in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Sekali lagi saya ingati Anda, mari kita jangan menolak kasih karunia Tuhan, tapi terima dengan ucapan syukur, tapi juga tidak meremehkan kasih karunia. Kita kerjakan keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan, lalu kita membuatnya menjadi utuh, komplit, saudara. Dan kita merespon dengan penuh tanggung jawab, karena kita tahu suatu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua kasih karunia, semua keselamatan, semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you and have a great day this morning. Haleluya. Amin.